Seberapa sih yang kita perlukan untuk kita bisa merasa bahagia, nyaman, tenang? Ada yang pernah tanya gini, Kak, berapa sih uang yang kita perlukan di tabungan kita supaya kita merasa cukup? Agak sulit sih jawabnya ya, tapi gini loh, kita perlu rumah untuk tinggal. Tapi apa kita perlu rumah yang sebesar istana kah? Kita perlu kendaraan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah ke kantor, dari rumah ke supermarket. Tapi apa iya kita perlu kendaraan kayak Ferrari gitu? Enggak juga kan? Kita perlu tas untuk bawa barang-barang kita. Tapi apakah tasnya itu harus Hermes yang harganya puluhan juta? Kita perlu baju untuk kita pakai sehari-hari. Tapi emang perlu juga baju yang harganya jutaan kah? Keinginan tuh ya kalau mau diikutin itu nggak ada batasnya. Kita kenal istilah lifestyle inflation. Itu adalah pada saat gaji kita naik, keinginan kita bertambah, gaya hidup kita juga berubah. Dulu waktu gaji kita 2 juta, makan nasi sama telur sama tempe itu rasanya udah enak banget. Tapi begitu gaji 10 juta, rasanya udah gak level lagi makan nasi sama tempe. Bukannya nggak boleh sih, tapi pada saat gaji kita naik, jangan sampai batas cukup kita ikut geser gitu. Ya karena mengejar keinginan, akhirnya banyak orang yang kerja terus pagi, siang, sore, malam terus udah gitu, Senin sampai Minggu gitu ya, untuk bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan bisa beli ini, bisa beli itu gitu kan. Tapi kemudian akhirnya mereka kehilangan banyak hal. Mereka kehilangan waktu, kehilangan saat-saat bersama dengan keluarga, kehilangan kesehatan lagi. Di lain pihak ada orang-orang yang gaya hidupnya ya santai aja gitu, sederhana aja, tapi bisa menikmati hidup banget gitu. Kan kita jadi mikir ya, kalau gitu sebenarnya cukup itu seberapa sih? Nah supaya bisa dapat gambaran yang lebih jelas, saya ceritain nih. Saya punya temen yang gaya hidupnya jet set. Dia punya banyak mobil, gadgetnya ganti-ganti melulu. Batas cukupnya dia tinggi. Dia baru merasa happy kalau dia punya mobil yang terbaru. Dia baru merasa seneng kalau dia punya handphone yang terupdate. Teman saya yang lain lagi, dia itu batas cukupnya rendah. Tadinya dia kerja di perusahaan yang cukup bagus di Jakarta. Posisinya juga bagus, tapi kemudian dia resign dan dia pindah ke Jogja. Dia beli rumah di sana dan mobilnya dijual, dia nggak punya mobil. Kata dia kalau di Jogja itu asik kalau pakai motor, kemana-mana gampang gitu kan. Ya udah, dia menikmati hidupnya. Gadgetnya nggak ganti-ganti, pokoknya kalau masih bisa dipakai, dia pakai handphone itu aja terus. Jadi kalau lihat contoh dua teman saya ini, batas cukupnya beda-beda ya. Tapi uniknya gini loh, semakin rendah batas cukup kita, sebetulnya kita jadi semakin mudah menikmati hidup. Teman saya nih ya, kalau misalnya kita jalan-jalan gitu rame-rame, terus kita ajak dia untuk nginep di hotel bintang 3. Komplain aja. Dia bilang tempat tidurnya keras lah, tempat parkirnya sempit, begitu kasurnya kecilan lah, dan macam-macam, banyak banget komplainnya. Kalau diajak naik mobil biasa, komplain juga. Suspensinya keras nih gitu. Atau ini kayak kaleng nih mobil gitu, atau AC-nya terlalu panas. Jadi dia nggak bisa menikmati hidup ujung-ujungnya. Nah beda nih sama teman saya yang batas cukupnya rendah nih. Dia itu kalau diajak nginep di hotel bintang 3 happy, apalagi kalau diajak nginep di hotel bintang 5 kan. Kalau diajak naik mobil biasa happy, apalagi kalau diajak naik mobil bagus kan. Jadi gitu, batas cukup itu penting banget. Padahal sebetulnya dia bisa tuh untuk menaikkan batas cukupnya, tapi dia memilih untuk tetap ada di batas cukup yang sekarang aja. Jadi semakin sedikit yang kita perlukan untuk bisa bertahan hidup, semakin mudah kita menikmati hidup. Ya, batas cukup orang yang satu dengan orang yang lain itu beda gitu. Tapi kalau kita bisa menurunkan batas cukup kita, hidup kita akan jadi jauh lebih asik, jauh lebih happy. Yuk sekarang kita analisa sama-sama. Apakah kamu perlu rumah yang besar yang sebagian besar ruangannya tidak kamu pakai? Atau kamu perlu rumah yang kecil aja yang nyaman untuk kamu bisa pakai dan juga mudah untuk diurus? Apakah kamu perlu mobil yang harganya mahal, yang perawatannya juga mahal? Atau kamu perlu mobil yang biasa-biasa aja tapi bisa dinikmati sama semua anggota keluarga? Apakah kamu perlu beli baju baru, padahal baju di lemari kamu yang sekarang ini aja udah penuh banget sampai pintu lemari susah ditutup? Apakah kamu perlu beli handphone baru sementara handphone kamu yang sekarang sebetulnya masih bagus banget dan masih bisa dipakai? Apakah kamu masih merasa harus berkompetisi dengan orang lain
pamer-pamer harta gitu ya, biar kelihatan berkelas, biar kelihatan keren gitu. Padahal sebetulnya kamu bisa menikmati jadi diri kamu sendiri. Seberapa sih batas cukup kamu? Apakah gaya hidup kamu selama ini sesuai nggak dengan batas cukup yang kamu inginkan? Gaya hidup minimalis banyak mengajarkan saya tentang batas cukup. Saya jadi ngerti ternyata ada perbedaan loh antara kebutuhan sama keinginan. Saya jadi tahu gitu bahwa sebetulnya saya nggak butuh banyak untuk bisa bahagia, tuh nggak butuh banyak gitu. Saya jadi mikir ya, daripada saya beli barang-barang yang sebetulnya nggak saya butuhkan, barang-barang yang saya kira bisa membuat saya bahagia, saya memilih untuk bahagia dengan apa yang ada aja. Saya ketemu batas cukup saya. Setelah menemukan batas cukup, saya jadi menemukan juga banyak manfaat lainnya. Rumah saya jadi rapi, kan nggak banyak clutter lagi gitu kan. Semua barang ada pada tempatnya. Jadi saya pada saat weekend gitu nggak sibuk ngurusin barang doang. Kemudian saya nggak lagi FOMO, ya, fear of missing out itu udah nggak lagi. Saya nggak takut ketinggalan tren. Saya nggak ngiri kalau lihat orang lain punya sesuatu. Karena saya rasa apa yang saya punya sekarang sih udah cukup. Saya jadi lebih ramah lingkungan karena saya nggak sering-sering beli ini beli itu, karena itu jadi ramah lingkungan, lebih sedikit juga sampah yang saya hasilkan kan. Jadi saya lebih selektif pada saat membeli gitu ya. Apa yang mau saya beli saya pilih baik-baik gitu, kualitasnya bagus apa enggak, tahan lama atau enggak, dan saya pakai barang itu sampai udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Kemudian saya jadi lebih mengerti prioritas. Kalau perlu beli, kalau nggak perlu ya udah nggak usah beli. Uang jadi nggak terhambur sia-sia. Uang jadi tahu harus perginya kemana, ke tempat-tempat yang tepat. Ya, bisa buat tabungan, bisa untuk persiapan pensiun, bisa untuk traveling, bisa untuk bantu orang lain. Uang kita jadi tahu nih harus pergi kemana. Saat kita bisa menemukan batas cukup, kita jadi lebih mudah menikmati hidup. Karena kalau kita hidup di atas batas cukup kita bisa jadi manja gitu. Tapi kalau kita hidup di bawah batas cukup kita jadi sengsara, nggak bisa menikmati hidup juga. Jadi kita sendiri, masing-masing kita yang harus bisa menemukan batas cukup kita masing-masing. Nah, saya udah cerita panjang lebar tentang menemukan batas cukup. Sekarang gantian, kamu yang cerita juga di kolom komen. Kita ngobrol lebih lanjut di kolom komen. Oke, thank you for watching. Bye.